Apakah boleh dalam satu karya ilmiah, skripsi itu datanya primer dan sekunder? Ini pertanyaan dari pejuang skripsi ya. Bagus ya, bahwa ada pertanyaan seperti ini. Nah, gimana kamu semua yang lagi bikin karya ilmiah atau bikin tugas akhir skripsi ya? Justru itu yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam sebuah karya ilmiah, ya, data itu tidak hanya satu saja. Ya, data primer pasti ditemani oleh data sekunder. Jadi jawabannya boleh. Nah, tapi sebelum itu, kita harus mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder. Pada dasarnya, yang paling sederhana, data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber utama, ya, yang diambil langsung oleh peneliti. Oleh kamu misalnya, kamu ngambil bikin kuesioner, ya, itu kan kamu bisa menggunakan daftar kuesioner yang harus diisi oleh responden gitu ya. Nah, itu data primer. Juga kalau kamu misalnya wawancara kemudian menggunakan daftar pertanyaan bagi yang terstruktur maupun semi terstruktur. Nah, itu data yang kamu peroleh dari para narasumber itu adalah data primer. Ya, jelas ya. Nah, sedangkan apa kemudian data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, ya, di luar sumber utama. Biasanya itu diperoleh dari dokumen, ya, dari laporan-laporan misalnya laporan-laporan keuangan, laporan-laporan misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya gitu ya, di bidangnya, atau laporan organisasi internasional, laporan pemerintah, laporan kementerian, laporan penelitian dari universitas atau lembaga penelitian. Nah, di situ kamu bisa mendapatkan informasi-informasi sekunder, informasi-informasi yang dapat dari sumber kedua atau ketiga gitu. Nah, karena agar sebuah tulisan atau sebuah karya itu makin baik dan dalam rangka melakukan triangulasi data dan informasi, makanya data primer dan sekunder itu bisa digunakan bersama-sama, ya. Jadi datanya yang data primer itu nanti bisa di cross check, bisa dibandingkan ya dengan data-data yang diperoleh dari data-data sekunder. Nah, sebaliknya juga begitu. Data-data sekunder yang dari laporan-laporan tadi bisa di cross check dengan data-data primer. Nah, kapan saatnya menggunakan data primer, kapan saatnya menggunakan data sekunder, mana yang lebih penting diprioritaskan, yaitu tergantung dari jenis penelitiannya dan metode penelitian yang digunakan. Ya. Tentu kalau data primer ya biasanya ini sebagai data utama ya, karena emang kan namanya bersumber utama gitu ya. Biasanya ini yang menjadi intinya atau utamanya, kemudian dilengkapi oleh data-data sekunder tadi. Nah, penempatannya juga bisa beragam. Data-data sekunder bisa ditempatkan juga di pendahuluan ya, sedikit dengan mengutip dari beberapa laporan atau dari karya-karya ilmiah yang lain. Sedangkan data primer biasanya digunakan di pembahasan, analisis data ya, data-data kuesioner gitu, ataupun misalnya juga data-data dari hasil wawancara ya, yang berupa transkrip wawancara itu yang kemudian dianalisis gitu. Ini biasanya ya data primer itu di depan, gitu. Kemudian dilengkapi oleh data sekunder. Nah, kapan saatnya data sekunder itu juga menjadi di depan atau menjadi prioritas ya. Nah, ketika kamu misalnya penelitian kamu lebih kuantitatif sifatnya juga, kemudian datanya itu berupa data-data angka ya, numerik gitu ya, itu diambil dari laporan keuangan misalnya. Nah, kamu olah ya, misal dengan metode statistik lah ya, apapun model ataupun analisis yang kamu gunakan, di situ hasil statistik, hasil uji statistiknya itu ya, misalnya menguji hipotesis gitu ya. Setelah ada uji hipotesisnya, itu kemudian dijelaskan dengan data-data primer yang kamu misalnya lengkapi dari hasil wawancara ya. Tetapi di sini hasil wawancara atau data-data primer ini ya
yang diperoleh langsung ya oleh kamu, oleh peneliti, itu menjadi pelengkap gitu ya. Nah, ini sekali lagi itu ada aturan umum yang bisa kamu gunakan, kamu pahami. Tentu itu harus kamu cari rujukannya. Nanti ketika kamu menulis skripsi ya atau tesis bahkan disertasi. Jadi tidak perlu diperdebatkan, duanya bisa saling melengkapi karena justru dengan adanya triangulasi sumber data tadi makin meningkatkan kualitas penelitiannya, hasil analisisnya, ya, bagaimana analisis dilakukan dan kesimpulannya sehingga hasilnya makin bagus. Demikian, kalau kamu lihat, kamu memikirkan bahwa video ini bermanfaat, silahkan ya like ya, dan juga bagikan kepada yang lain. Dan kamu bisa melihat video-video saya yang lain. Dan yang belum subscribe ya silahkan subscribe channel ini karena banyak informasi yang bisa kamu dapatkan terkait dengan penelitian, menuliskan karya akhir, skripsi, tesis, apalagi disertasi, dan juga cara-cara presentasi, bagaimana cara presentasi yang bagus, yang menarik, sehingga bisa convincing ya, meyakinkan para penguji. Demikian, semoga sukses. Saya yakin setiap pejuang skripsi bisa jadi sarjana, pejuang tesis bisa jadi magister, dan pejuang disertasi pasti bisa menjadi doktor. Asalkan kamu mau mengerjakannya. Semangat dan sukses.